Halo guys, kembali lagi sama gua Bang Arif di OTR Off the Record FNN Forum News Network edisi yang keempat ya. Gua masih akan sama-sama dengan Bung Hersu Beno Arif, jurnalis senior FNN dan pasti hari ini kita akan ngobrol hal-hal yang biasa ya, ngeri-ngeri sedap karena kita akan bicara urusan dapur, behind the scene dari berita-berita atau persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Kita sapa dulu ya Bung Hersu. Mas Hersu, apa kabar nih Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, udara enak, ini hujan deras mengguyur sepanjang malam sampai pagi masih terus jadi udaranya sejuk nih. Yes, dan ini bikin kita agak-agak tergoda untuk leyeh-leyeh Mas ya. Tapi kayaknya kita tetap harus ngobrol nih Mas. Iya Ya. Mas, jadi saya teringat sama komentar Mas Hersu tentang kaos-kaos yang saya pakai ya. Jadi tadi pagi waktu saya milih Mhm. kaos ini, saya sengaja Mas ngambil yang ini Mas. Ya, ngambil yang Oke, ini keren. baju rakyat karena nggak tahu kenapa nih, saya jadi pengen ngomongin nasib rakyat ya. Heeh. Jadi ceritanya kemarin nih hari Minggu ya Mas, biasa kalau Minggu kan kita leyeh-leyeh nih. Saya buka-buka file-file lama dan juga saya buka grup-grup WhatsApp. Kebetulan saya ini jadi anggota dari kira-kira 70-an grup WhatsApp Mas. Dan sebagian besar Wow. itu, sebagian besar tiba-tiba ada orang yang nge-add dan nggak bilang-bilang kan, biasa gitu ya Mas ya. Nah entah kenapa Iya, tuh iya. di beberapa grup WhatsApp itu muncul lagi nih, ini ada nama yang gua kenal nih gitu kan. Ada tulisannya Mas Hersu nih, ya. Yang kayaknya nih udah masuk arsip sejarah tapi dimunculin lagi Mas. Iya, iya, iya. Tentang parpol yang di bawah lindungan para Taipan. Jadi saya Iya. pengen nantangin Mas Hersu nih kita ngobrol lagi tentang hubungan parpol sama Taipan ini Mas. Ya gitu Mas pengantar dari saya. Oke. Iya, iya. Saya kaget juga itu karena eh, 2 hari yang lalu gitu, saya banyak ditelepon oleh beberapa teman wartawan di daerah yang menanyakan soal apakah ini tulisan saya begitu. Terus Mhm. ada juga seorang sahabat senior yang bilang, "Ini tulisan tulisan Anda ya?" Gitu. "Pak, saya izin ya, saya sedang bikin buku nih soal oligarki." Saya bilang, terus saya kan kaget-kaget gitu. Saya kemudian buka lagi file, ternyata itu tulisan Mhm. lama itu ya. Kalau itu tulisan bulan Februari tahun 2020, jadi sebelum Covid gitu. Oke. Nah, memang menarik di era digital ini ya. Kalau kita dulu nulis sebuah opini itu kita kirim ke media massa itu kita bisa antrian lama dan kemudian belum tentu dimuat gitu karena Ya. kan space-nya terbatas ya kalau di media cetak itu. Biasanya kita dikasih batas waktu seminggu baru boleh ngirim ke media lain gitu. Nah, cilakanya kalau sudah seminggu, kemudian kita kirim ke media lain dan dimuat bersamaan kemudian dengan berita dengan media yang sebelumnya kita kirim, berikutnya kita bisa di-ban tuh, kita di-blacklist Hmm. oleh redaksi karena tidak etis. Jadi Ya. gitu. Nah, tapi kalau kasus sekarang berbeda nih. Saya cukup nulis di Facebook, saya Ya. tempatin dan kemudian media-media itu mengambil semua, nggak izin nggak apa-apa deh, itu sudah diwakafkan untuk publik. Ya. Jadi saya belum wakaf uang nih, Bang Arif, saya masih wakaf tulisan dulu, wakaf pemikiran gitu. Ya. Ya. Nah, Ya. ini memang dan jargonnya sekarang ini idiomnya media online dia nggak peduli soal eksklusivitas itu Mhm. dalam pemberitaan atau opini. Yang penting dia view-nya atau page view-nya itu kencang juga gitu ya. Jadi Ya. traffic-nya yang paling penting itu. Jadi itu idiomnya sekarang. Nah, problemnya karena mengejar traffic itu sekarang ini media online saya amati ada persoalan di accuracy, akurasi Hmm. ya. 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 Nah, padahal ini kan doktrin utama sebuah media soal soal akurasi itu. Bahkan Ya. kalau sempat di New York Times gitu dulu di kantor redaksi New York Times di New York itu disebutkan dengan jelas, maksud saya di media di majalah Time maksud saya di New York itu tadi disebutkan dengan jelas itu dipasang di eja tulisannya accuracy gitu, ACWURACY gitu. Jadi ini Mhm. betul-betul doktrin yang tidak boleh diabaikan oleh seorang wartawan. Ini persoalannya sederhana nih, misalnya begini nih, Mhm. Bang Arif. Nama saya Hersy Beno Arif. Mhm. Itu Arifnya beda dengan Bang Arif ya. Bang Arif pakai E nggak? Pakai, pakai. Nah, sama kan? Nah, Ya. kalau Bang Arif ditulis pakai Arif biasa saja, itu menurut bagi Bang Arif persoalan nggak? Soalan. Itu bubur merah bubur putih, Iya, Mas. betul. Ya, ya. Nah, itu sederhana. Ya, soal-soal Ya. itu basic elemen dalam akurasi
seorang jurnalis ya, itu dan penting. Kenapa? Karena dampak ikutannya itu panjang. Kalau lu Ya. nulis nama orang saja udah nggak akurat, bagaimana soal data-datanya? Ini kan jangan dianggap Mhm. sepele nama orang gitu. Makanya dulu saya sering ngetes wartawan itu gampang dulu. Ada nama tokoh yang sangat terkenal dan kontroversial dulu, namanya Pangkop Kamtib Mhm. Laksamana Sudomo gitu ya. Mhm. Gitu. Saya selalu ketika ada seorang reporter dari lapangan kemudian dia nulis Suedomo gitu Mhm. namanya, Laksamana Suedomo. Saya tanya, dari mana kamu tahu namanya Suedomo? Ya karena dia orang lama, Mas Hersu. Oh gitu. Jadi orang lama jadi ejaannya lama. Ini Ya, salah karena Pak Domo itu walaupun dia tokoh senior tapi ejaannya baru. Nah ini betul. soal-soal elementer ini jangan dianggap sepele. Itu kira-kira pengantar kita ngomongin soal dapur redaksinya dulu. Sekarang kita lanjut ke ngomongin soal Ya. tulisan tadi Bang Arief. Apa yang menurut Anda menarik dari situ? Iya, satu yang saya garis bawahi Mas, ternyata nih selama ini kalau kita ngomong ya bahwa demokrasi kita ini terjebak Mas, di dalam demokrasi formal, demokrasi demokrasi elektoral prosedural. Nah, tulisannya Mas Hersу ini ngejelasin itu ya secara gamblang. Artinya buat masyarakat awam kadang-kadang nggak ngerti ya, apa sih demokrasi prosedural? Apa bahayanya buat nasib mereka gitu. Ya. Nah, ternyata kan kemudian tulisan Mas Hersу itu tanda kutip menelanjangi bahwa sementara ini selama ini mereka itu cuma jadi stempel doang. Ya sebenarnya siapa yang jadi pejabat eksekutif tertinggi ya dalam kurung presiden, siapa yang jadi bupati, wali kota, gubernur dan kepala lembaga-lembaga itu sebenarnya udah bisa jadi udah di set up sebelumnya gitu ya. Tinggal ini apa Ya. namanya stempel aja. Kalaupun ada yang keluar dari itu, keluar dari setting itu ya itu kecelakaan, Mas. Nah ini yang menurut saya jadi menarik ya. Ya. Saya sendiri walaupun selama ini ya cukup update dengan berita, kondisi politik segala macam. Waktu baca itu lumayan lumayan kayak gimana ya? Kayak ditampar juga Mas. Artinya kita ngelihat di depan mata, oh ternyata logikanya tuh sesederhana itu ya. Apa yang kita sebut demokrasi prosedural dan bahayanya buat kita. Itu sih Mas, poin yang buat saya tuh sangat menyentak dan Ya. menarik ya. Dan saya rasa nih masyarakat Ya. perlu baca lagi. Artinya mereka harus reserve selama ini pemilu misalnya itu nggak seindah yang mereka bayangin gitu ya. Ketika mereka menyoblos misalnya di Ya. dalam bilik suara itu, is it true bahwa mereka sedang memilih pemimpin atau mereka sebenarnya sedang sekedar memberikan justifikasi atas apa yang sudah di-setup sebelumnya? Gitu, Mas Hersho. Ya. Oke, jadi yang mau ngecek tulisan-tulisan saya itu bisa selain di media-media online yang banyak memuat, saya kira di RM online itu saya juga diberi ruang khusus dan banyak media lain juga diberi. Mhm, Bisa juga gabung di Facebook saya Hersbenopoint. Karena mhm. saya sebenarnya punya website juga nih Bang Arief namanya Yes, hersbenoarif.com. oke. Tapi menjelang Pilpres lalu itu dihack. Wih, jadi target Jadi operasi Mas kayaknya jadi Mas. apa? Jadi target operasi kayaknya Iya, nih. iya. Ya, ya. Jadi hersbenarif.com itu dihack sementara tidak saya aktifkan, tapi domainnya tetap saya pegang. Nanti kalau Mhm, enggak saya pegang nanti bisa dipakai orang macam-macam gitu kan namanya kalau udah iya, dihack begitu bisa di sama. Nah, jadi balik ke cerita tadi, itu betul kan sering kita sekarang ini sering sekali bicara tentang oligarki begitu ya. mhm, Oh, itu iya, kosakata yang paling saya kira paling populer, tapi mungkin banyak orang yang tidak memahami apa sebenarnya oligarki dan bagaimana prakteknya di Indonesia gitu. Saya mhm, selalu menyebut oligarki di Indonesia dan deep state itu dalam satu tarikan nafas, mmm, gitu ya. Negara dalam negara, negara bayangan ini. Dulu iya, dulu itu kalau di Rusia itu masa-masa zaman awal-awal Rusia dan sebagainya itu ada terminologi itu soal deep state dan itu saya kira banyak juga prakteknya itu terjadi di negara-negara lain, negara-negara mhm, demokrasi itu ada semacam deep state, ada penguasa di balik penguasa itu gitu. iya, Saya sering bercanda kalau menganalogikan di Rusia itu kan ada boneka Rusia namanya Matrushka ya, iya, itu betul, yang boneka, di dalamnya ada boneka lagi, di dalamnya ada betul. boneka lagi. Nah, Terus, sampai yang ya, kecil ya, Mas, ya? ya, ya paling kecil. Itulah praktek politik kita sekarang ini. Jadi Mhm, sebenarnya ada penguasa yang ada kelompok yang menjadikan penguasa boneka, kemudian penguasa itu membuat boneka-boneka lain itu di kalangan partai-partai politik gitu. iya, Diakuisisi partai-partai politik. Jadi ini
yang paling tepat juga bisa disebut juga dalam fenomena Indonesia itu ini sebagai matruska politik. Ini belum masuk dalam terminologi kamus politik ya, tapi saya kira mungkin bisa diadopsi itu nanti. Ada matruska politik, seperti saya juga menyebut adanya mu'alaf Pancasila gitu. Iya, iya. Nah, jadi prakteknya itu memang sebenarnya kita sama-sama tahu. Tapi pada waktu saya menulis itu pada bulan Februari tahun 2020 itu ada pernyataan dari Ketua MPR pada waktu itu, Bambang Susatyo, yang dia menyatakan bahwa sekarang ini untuk menguasai parpol itu gampang, cukup dengan 1 triliun gitu. Nah, saya melihatkan sebenarnya ini kalau dari teknik di media ini kita menyebut semacam meminjam mulut seorang tokoh yang kompeten bicara di bidangnya. Ya, Mengapa? Karena bagaimanapun juga Bambang Susatyo ini seorang politisi Golkar lagi. Jadi dia ya, ngerti betul permainan di dalam partai politik itu, dan dia juga terlibat kan pasti dalam betul. dalam dalam praktek-praktek semacam itu, karena dia bisa mencapai posisi sebagai ketua DPR, ketua MPR. Itu kalau tidak ada deal-deal politik itu nggak mungkin terjadi gitu. Ya, Jadi artinya apa? Pengakuan Bambang Susatyo ini semacam, kalau dalam kasus Watergate ini semacam deep truth lah, dia yang yang menjadi bocoran atau justice kolaborator, orang menyebutnya, cerita bahwa memang ada nih namanya oligarki atau taipan-taipan politik itu pengantar awalnya. Tapi saya ingin, sebelum kita diskusi itu, saya sekali lagi, kalau dengan Anda ini karena background Anda selain seorang jurnalis juga akademis, saya pengen Anda melihatnya dari tinjauan dari sisi akademis, Bang Arief. iya. Mas, ada banyak teori sebenarnya di sosiologi politik yang bisa menjelaskan kenapa oligarki ini bisa begitu powerfulnya. Tapi ada satu teori yang menarik kemarin, gara-gara tulisan Mas Hersu saya jadi buka-buka lagi nih textbook ya. Mhm. Di situ digambarkan Mas, memang secara ideal di tataran konsep yang namanya parpol itu kan adalah organisasi ideologis, Mas. Jadi gampangnya begini, kalau manusia itu berkumpul dalam organisasi karena ada purpose, maka kalau kita bicara partai politik, purpose-nya itu biasanya adalah ideologi sifatnya. Jadi gampangnya, parpol itu sejatinya mestinya adalah organisasi yang mengagregasi kepentingan-kepentingan orang yang punya ideologi yang sama. More or less kayak gitu, Mas. Nah, cuma dalam konteks kita di Indonesia selama ini jadi agak cacat nih. Bukan agak ya, jadi cacat lah. Contoh misalnya Mas, di masa Orde Baru, itu definisi bahwa parpol itu adalah agregasi ideologis itu nggak jadi karena ada azas tunggal, Mas. Jadi kalau orang milih Golkar ya waktu itu mengakunya bukan partai, Mas, ya kan waktu itu kalau di undang-undangnya itu adalah ada 2 partai dan 1 golongan karya kan gitu ya, Mas, ya. Kalau orang milih Golkar, orang milih P3, orang milih PDI dulu tanpa P ya, Mas, itu ya sama-sama aja karena azasnya adalah Pancasila karena kita harus pakai azas tunggal yang sama. Nah, kalau kita lihat sekarang, walaupun tidak ada atau tepatnya mungkin belum ada azas tunggal, tapi ya sama juga, Mas. Karena kalau kita lihat misalnya, nggak bisa kita menjelaskan apa bedanya ideologi yang diusung oleh Gerindra dengan Golkar misalnya. Ini kan PR gitu ya. Apa bedanya ideologinya Golkar sama Demokrat? Ini juga PR, Mas, untuk ngejelasinnya. Bahkan mungkin jangan-jangan Golkar sama PDIP pun kita nggak bisa jelasin apa bedanya. Karena ya 11-12 gitu. Nah, itu satu. Nah, kalau dia tidak digerakkan oleh ideologi, pertanyaannya berarti mesin penggeraknya apa? Karena nggak mungkin organisasi tidak ada motivasi penggeraknya. Nah, dari cerita-cerita tadi, ternyata kita ketemukan bahwa ideologi penggeraknya atau mesin penggeraknya adalah materi. Mesin penggeraknya adalah uang. Itu satu hal. Kemudian ada teori juga yang mengatakan, walaupun secara konseptual partai itu adalah organisasi ideologis, tapi kenyataannya di situ ada yang namanya agency problem, Mas. Kan partai tidak sehari-hari dijalankan oleh semua kader kan gitu ya Mas ya. Partai juga tidak bisa dikontrol oleh konstituen. Sehari-hari mereka nih kader konstituen itu menyerahkan operasional partai itu kepada para elitnya. Jadi artinya kalau ibarat perusahaan Mas, pemegang saham itu kan nggak mengontrol perusahaan sehari-hari kan Mas ya. Mereka serahkan kepada eksekutif nih, kepada direksi. Nah eksekutif atau direksi ini agent dari para pemegang saham. Ini namanya prinsipal. Nah, sama Mas. Memang di Ya. partai prinsipalnya adalah kader, di partai prinsipalnya adalah konstituen, tapi mereka menyerahkan wewenang itu kepada para agent, para elitnya. Nah, di situ ada agency problem.
karena tidak bisa dipastikan bahwa si agent itu bekerja untuk prinsipalnya. Nah, disinilah Mas, yang Mas katakan tadi para Taipan masuk. Karena mereka tidak perlu membeli kadernya, Mas. Mereka tidak Hmm. perlu membeli kader, mereka tidak perlu membeli konstituen, gitu kan. Hmm. Mereka cukup bisa membeli para elitnya yang menjadi agent yang menjalankan partai sehari-hari. Kira-kira Ya, gitu Mas tinjauan konsepnya. oke. Nah, sekarang kita terusin ngobrol tadi karena Anda menyinggung masa Orde Baru ya, masa Pak Iya, Harto. Dan tapi kita tetap menggunakan analisis ini, meminjam statement dari Ketua MPR Bambang Susatyo untuk kita gunakan sebagai pisau analisis bedah mhm, oligarki atau para taipan yang jadi parpol tuh. Kita ingat pada zaman Pak Harto itu ada satu program pemerintah atau andalan dari pemerintah yang disebut dengan trilogi pembangunan ya pada waktu itu ya. iya, Ya mungkin bagi milenial ini asing banget. Nah, apa sih trilogi pembangunan ini mewarnai politik seluruh dari Pak Harto? Yang satu pertama iya, stabilitas nasional, kedua pertumbuhan ekonomi, dan kemudian ketiga trickle down effect. Itu kan begitu yang mhm, dulu zaman itu ya. betul, betul, Apa salah satunya dengan stabilitas itu tadi Pak Harto melakukan penyederhanaan partai pada waktu melalui iya, iya, fusi partai politik pada tahun 73 itu digabungkan disederhanakan menjadi satu dengan kekuatan dominan Golkar gitu. iya, Ada P3, ada PDIP dan ada Golkar. Tapi sebenarnya ada partai politik keempat yang sangat dominan pada waktu itu. betul, Gitu dan dia tidak perlu ikut di dalam pemilu yaitu namanya ABRI dan iya, gitu. Ini teori ini saya kutip sebagai partai politik utama itu adalah ABRI itu ini teorinya Profesor Salim Said. Ini yes, guru saya nih dalam guru dan sekaligus mentor nih. Ini kalau saya mengklaim begini bukan kayak Abu Janda mengklaim bahwa mentor dan gurunya itu Pak Hendro Priyono ya, beda ya. Ini bisa dicek langsung ke Profesor Salim apakah Hersu itu salah satu murid dan beliau adalah mentor saya gitu. iya, iya, Jadi ada satu partai politik yang paling dominan namanya ABRI. Nah, sekarang Anda silakan cari partai politik yang dominan apa di luar partai-partai yang ada. yes, Maksud saya di yes, luar 9 partai itu. Nah, 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 itu stabilitas nasional. Jadi dibabat semua lawan-lawan politik yang dianggap bakal mengganggu stabilitas. Karena ideologinya Pak Harto kan pembangunanisme ya, iya, developmental ya, iya, betul, pembangunanisme gitu bahasa Indonesia. Kemudian trickle down effect itu apa? Menciptakan itu para pengusaha-pengusaha baru, itu para iya, konglomerasi yang kemudian kebanyakan memang mayoritas Taipan gitu, mhm, mayoritas ada Taipan. Pak Ginanjar ada pengusaha-pengusaha pribumi yang dilakukan yang dulu seperti yang dilakukan oleh Bung Karno, pengusaha benteng di masa Orde Lama ada namanya kan, kelompok pengusaha benteng itu yang dulu ada Hasingning, Dasaat dan sebagainya, tapi sekarang udah hilang semua itu. Gitu. mhm, Nah, termasuk keluarga Bakri, iya, orang tua Pak Ahmad Bakri itu termasuk keluarga benteng yang sampai sekarang pengusaha benteng yang sekarang masih eksis. Nah, targetnya apa? Targetnya oleh Pak Harto itu nanti setelah para pengusaha ini membesar akan dibagi-bagi yang disebut namanya trickle down effect gitu iya, ya, jadi menetes ke bawah. mhm, Tetapi sebelum program trickle down effect itu dilaksanakan, Pak Harto itu kemudian jatuh gitu. Yang terjadi apa, pengusaha ini besar sekali luar biasa dan mereka tidak pernah berbagi gitu. Saya iya, ingat pada kira-kira menjelang akhir jabatannya Pak Harto pernah mengumpulkan para pengusaha yang disebut kelompok Jimbaran. Kelompok mhm, Jimbaran itu pada waktu itu yang memimpin Sofyan Wanandi ya, iya, di Tapos. Pada waktu itu beliau minta agar 2,5% dari keuntungannya para pengusaha Jimbaran ini, para konglomerat ini untuk dibagikan kepada pengusaha kecil. Tapi karena mereka tahu Pak Harto sudah tidak cukup kuat lagi dan mungkin tahu mereka ada tanda-tanda kejatuhan, mereka menolak. Padahal yang mmm, membesarkan mereka itu Pak Harto. yes, Nah, yes, kenapa saya bicara soal ini? Nah, terjadi kemudian mereka ini sudah besar di masa Orde Baru, kemudian masuk ke reformasi yang tidak mhm, ada lagi kontrol yang kuat karena zaman dulu para pengusaha ini dikontrol oleh penguasa. Jadi ada satu iya, yang kontrol Pak Harto, iya, gitu. Sementara sekarang di masa orde di reformasi para pengusaha ini dengan kekuatan ekonominya dia bisa menciptakan para penguasa. iya, Itu iya, yang betul, terjadi betul, karena demokrasi kita mengandalkan kekuatan uang. Itu iya, Bang Arif, itu yang terjadi makanya ini lagi-lagi ini asumsi atau kecurigaan semacam ini mendapat justifikasi dari pernyataan dari Bambang Susatyo tadi. mhm, Itu yang terjadi. Dan ini level jadi kalau Anda misalnya meskipun Anda mereka ini kemudian para taipan, para konglomerat kalau oligarki ini kan
bukan hanya Taipan saja. Kalau oligarki itu ada penguasanya, ada penegak hukum, ada LSM, ada media massa, itu masuk bagian dari oligarki. Tapi Ya. yang mengontrol utama siapa? Yakni para pengusaha. Nah, Mhm. mereka inilah yang kemudian mengontrol, tadi seperti dikatakan oleh Bambang Susatyo, makanya kenapa kemudian undang-undang dan sebagainya di DPR itu lolos begitu saja. Karena Ya. memang semua sudah dikuasai, partai-partai politik dikuasai oleh oligarki. Itu yang terjadi saat ini, Bang Arief. Dan saya kira Anda sendiri pasti paham ya, dalam setiap kali pemilu itu atau pilkada, pemilu, pilpres, itu mesin-mesin mereka ini, tangan-tangan mereka ini bisa digerakkan kan, Bang Arief ya? Betul, betul. Ya, kalau kita lihat makanya Mas, kalau misalnya tadi Bambang Susatyo mengatakan, mereka ini membeli parpol ya Mas ya, membeli parpol dengan harga yang relatif murah sebenarnya. Ya 1 triliun per parpol ya, itu buat mereka kecil banget ya. Saya yakin, at the same time mereka juga akan membeli perangkat-perangkat yang lain dan harganya nggak akan semahal itu ya. Artinya mereka misalnya karena sekarang kita di era digital, public opinion bisa dibentuk dengan demikian mudah lewat medium-medium digital, maka kemudian mereka akan membeli misalnya lembaga survei, ya. Jadi kalau kemudian kita melihat, sering timbul pro kontra mengenai rilis dari lembaga survei kita bisa paham. Contoh misalnya Mas, tanpa harus menyebut nama ya, ada satu pemimpin dari sebuah lembaga survei yang, tiba-tiba ngomong tentang possibility Pak Jokowi 3 periode, pasti Mas tahulah yang saya maksud siapa. Kemudian kita bertanya-tanya kan, ini ada hubungan apa nih antara si pemimpin lembaga survei dengan kekuasaan? Misalnya seperti itu. Diusut-usut ternyata ya dia bagian dari lingkaran itu. Kalau sudah beli lembaga survei, maka pertanyaan yang kemudian, masa iya nggak beli media? Ya, masanya kita nggak beli media. Akhirnya makanya sekarang kita lihat kalau Mas Hersu selalu ya, menggambarkan betapa media itu harusnya berdiri berseberangan atau setidaknya mengkritisi kekuasaan, agak susah hari ini kita mengharapkan itu. Ya karena ya pasti mereka satu lingkaran kepentingan. Nah, dalam konteks seperti ini akhirnya Mas, kita bisa memahami juga kalau terjadi, 1, 2 kasus tanda kutip "kecelakaan" itu, ributnya setengah mati, Mas. Misalnya saya yakin Pilkada DKI 2017 itu adalah sebuah kecelakaan bagi kelompok-kelompok ini. Kalau kita lihat dalam perspektif yang disampaikan Bambang Susatyo, Mas, ya, bahwa misalnya orang seperti Anies itu bisa terpilih. Jadi kalau sampai hari ini kita lihat misalnya kenapa keterbelahan masyarakat itu seolah-olah dipertahankan dengan buzzer dan lain-lain misalnya begitu. Lalu juga kalau kita lihat kenapa misalnya serangan-serangan terhadap Anies itu begitu gencar luar biasa sampai hari ini dengan beberapa format ya Mas ya, yang kita bisa lihat polanya ini bisa dipahami. Karena, Gubernur Anies sendiri mengatakan kan secara belak-belakan, ada upaya untuk membeli dia juga, cuman mungkin karena dia individu Mas bukan parpol, kalau parpol itu tarifnya katakan tadi 1 triliun menurut Bambang Susatyo, Anies 50%-nya lah. Karena kata dia, ini dia sempat ditawari 500 miliar nih kan untuk memuluskan beberapa hal termasuk reklamasi dan lain-lain, tapi dia tolak. Nah, saya membayangkan nih orang-orang kayak gini, ini jadi target operasi nih untuk disingkirkan dalam konstelasi tadi. Nah, kira-kira itu yang saya lihat dan ya kembali akhirnya rakyat in the end ya menjadi, formalitas aja untuk kemudian menjustifikasi, rencana-rencana yang sudah disusun. Gitu Mas Hersu. Iya, ya betul. Dalam kasus seperti Anies ini, ribut-ribut Jakarta ini harus kita lihat, tidak bisa kita lepas dalam konteks reklamasi, Teluk Utara Jakarta ya. Iya, Ini harta karun yang terpendam gitu. Dan betul. saya kira sebenarnya ini, para taipan pengembang itu sebenarnya menunggu waktu lah. Karena dia tahu Mhm, bahwa seperti Gubernur Anies katakanlah tentu ada periode, iya, keterbatasan maksimal 2 periode. Dan saya kira mereka ini bisa pesta nanti dengan, harus parkirnya Anies Baswedan pada tahun 2022 gitu ya. iya, Ini bisa menjadi momentum mereka untuk mulai rebound. Kan kita mulai juga tahu ada beberapa izin yang kemudian dibatalkan karena keputusan pemerintah daerahnya oleh pengadilan dan sebagainya. Jadi iya, mereka ini orang-orang yang kelompok-kelompok ini sangat ulet gitu. Jadi one day saya kira itu cepat atau lambat reklamasi di Teluk Jakarta itu akan terwujud dan para pengembang ini, para taipan pengembang ini akan memenangkan pertempuran dengan mhm, konstelasi politik di kita saat ini ya, kecuali kalau iya, kita bisa mengubah konstelasi politik. Orang kemudian kan banyak bertanya-tanya gitu, Bang Arief, apakah nggak boleh tuh dalam demokrasi para taipan terlibat dan sebagainya, apakah itu tidak terjadi prakteknya di negara-negara demokrasi lain? Saya bilang iya terjadi.
tetapi Iya. regulasinya itu yang mereka punya, tetapi kita tidak punya. Misalnya di Mhm. Amerika, saya pernah melakukan sebuah riset berkaitan dengan soal lobby. Jadi sebelum itu bisnis lobby di Amerika itu, di Washington itu, lobby itu menjadi bisnis kedua terbesar Oh, di oke. Washington setelah Mhm. setelah government gitu ya. Mhm. Setelah government itu lobby. Saya lupa yang ketiga kalau tidak salah itu pariwisata tuh. Saya lupa yang Mhm. ketiga. Mhm. Tetapi kemudian pada waktu eh, Obama dan McCain menjadi senator, itu kan mereka dua-duanya berbeda ya, dari yang satu dari Demokrat, yang satu dari Republik. Mereka Mhm. membuat undang-undang disebut bipartisan. Bipartisan itu artinya undang-undang yang dibuat oleh Demokrat, kemudian didukung oleh Republik. Republik atau sebaliknya begitu. Ya. Nah, dalam undang-undang bipartisan yang diinisiasi oleh Obama dan McCain yang kemudian mereka akhirnya pernah bertarung dalam Pilpres Amerika, itu diatur gitu. Orang boleh, oke, boleh Anda melakukan bisnis-bisnis lobby, tapi mesti jelas Anda bekerja untuk siapa, berapa besar kepentingan dana Anda alokasikan, dan siapa saja yang Anda akan lobby. Misalnya bisnis senjata, itu salah satu Ya. yang paling besar di Amerika gitu. Oke, saya mau mengegulkan bahwa kepemilikan senjata di seluruh negara bagian. Misalnya saya akan melobi para senator di sini, 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 sini. Dan itu terjadi. Dan memang kemudian di Amerika hidupnya para politisi itu sebagian besar ya karena dibiayai oleh kelompok-kelompok kepentingan. Sama Ya. seperti dengan Indonesia itu. Dan Mhm. riset saya juga menunjukkan bahwa hampir semua anggota Senat maupun calon presiden itu siapa yang duitnya paling besar, biaya Mhm. kampanyenya itu paling besar, dia selalu Mhm. memenangkan pilpres atau pemilu kembali. Makanya Anda jangan heran kalau ada di sana ada senator yang sampai puluhan tahun Ya. dia jadi senator terus gitu. Karena Mhm. lobbynya sangat kuat. Nah, apa Mhm. bedanya kalau gitu dengan kalau di Amerika boleh, di Indonesia kenapa nggak boleh? Ya persoalannya di Indonesia tidak ada regulasinya, semua dilakukan under table. Ya. Ini yang jadi persoalan. Nah, ketika under table ini di dalam dunia gelap itu, itulah terjadi sesuatu yang buruk gitu. Kita pun dulu Mhm. diingatkan gitu ya, kalau mulai remaja jangan bergelap-gelap berduaan ya, karena pasti terjadi yang buruk. Iya, yang ketiganya setan Gitu soalnya, Bang Mas. Arif. Iya. Ah, ini Ya, menarik, Mas. ya. Artinya kemudian saya setuju banget bahwa intinya adalah transparansi sebenarnya. Ada satu regulasi yang memastikan transparansi. Sehingga kemudian segala sesuatu bisa dalam kendali ya, masih dalam rentang kendali yang memadai. Nah, dalam konteks Indonesia kemudian kita jadi memahami kenapa misalnya threshold gagal ya, Mas, apa namanya, upaya Rizal Ramli CS untuk apa namanya, menghilangkan presidensial threshold di MK gagal. Karena ini kan sebenarnya salah satu pintu untuk mengurangi tadi cawe-cawenya para taipan di dalam proses memilih pemimpin nasional. Nah, kembali saya juga berpikir begini, Mas. Ini butuh political will yang kuat gitu ya dari para pembuat undang-undang dan juga desakan dari masyarakat sipil. Saya bayangkan misalnya untuk kasus Indonesia kayaknya terlalu mewah kalau kita berharap seperti Amerika. Tapi saya bayangkan misalnya kalau kita bisa membuat satu regulasi di mana bahwa partai politik dan seluruh aktivitasnya itu hanya boleh menggunakan dana yang disediakan oleh APBN. Dan kemudian yang kita berikan plafon itu bukan plafon sumbangan, Mas. Selama ini kan yang berlaku adalah plafon sumbangan ya, Mas ya, dari individu maupun dari organisasi. Dan itu gampang banget dimanipulasi menurut saya. Saya membayangkan akan sangat baik kalau yang diberikan plafon itu adalah plafon pengeluaran. Dan ini akan sangat mudah untuk diaudit sebenarnya. Dan itu ada aturan yang sangat ketat mengenai transparansi. Nah, kalau dua hal ini ya ada political will ke arah sana, mencabut tadi presidensial threshold dan bahkan kalau bisa parliamentary threshold juga dicabut begitu dan kemudian diubah gitu ya yang kita batasi itu bukan sumbangan atau donasi melainkan adalah pengeluaran itu dahsyat. Tapi again Mas ya, hari ini kayaknya kita perlu perlu memanage ekspektasi Mas. Kita perlu memanage ekspektasi karena ini pasti akan merugikan banyak pihak ya. Kebayang oleh saya ide-ide seperti ini pasti akan ditentang. Tapi again, saya rasa Ya. ini satu-satunya cara untuk hari ini kita membatasi ikut campur tangannya para Taipan dalam politik nasional dengan cara-cara yang under table tadi. Nah, Mas, Hmm. ini memang isu yang sangat apa ya, sangat kompleks ya. Mungkin Mas Hersу bisa ngasih semacam closingnya nih, Mas. Kira-kira nih ke depan ini gimana ya nih dengan campur tangan terus-menerus para Taipan ini di dalam perpolitikan kita? Ya, emang ini agak sulit ya. Itu tadi kan
kita bicara hanya baru dalam peta politik nasional. Padahal sebenarnya hal yang sama itu terjadi di peta politik lokal, gitu ya. Misalnya kita tahu di Kalimantan, khususnya Ya, misalnya Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur itu ada satu penguasa tambang gitu yang dia betul-betul menjadi the real penguasa di situ. Kita tahu juga di Sumatera misalnya ya, ada pemilik perusahaan perkebunan tebu dan sebagainya yang dia bisa menciptakan penguasa-penguasa baru di situ. Baik ya, kalau yang misalnya penguasa lama tidak sepakat dengan kebijaksanaan dia bisa dikalahkan pada pemilu pilkada berikutnya, begitu mulai dari ya, gubernur sampai ke bupati-bupati. Di Jawa Tengah bahkan menarik itu, ada seorang pengusaha transportasi gitu yang dia bisa punya anak dan menantunya itu bisa jadi bupati, wali kota atau wakil bupati di beberapa kota gitu. Tapi sekarang sudah berganti. Tapi ini menunjukkan betapa kekuatan kekuatan modal itu sangat dominan dalam politik Indonesia. Dan salah satunya memang kalau kita mau bicara soal itu adalah soal regulasi. Tetapi kan kemudian orang balik lagi bertanya, bagaimana regulasinya kalau DPR-nya juga sudah dikuasai oleh mereka, kan gitu. ya, Ini ya, kan ya, jadi kayak lingkaran setan gitu. betul. Semua ini kan mereka membuatnya diatur dengan regulasi, tetapi Ya, yang membuat regulasi juga dikuasai oleh mereka. ya, Ini memang jadi problem. Makanya yang kita lakukan sekarang melalui FNN ini adalah satu penyadaran gitu ya, ya, satu proses penyadaran terus pada publik bahwa negara ini harus berubah, negara ini harus ya. menjadi lebih baik. Kenapa kita ribut-ribut soal media yang tidak independen? Kemudian mengapa FNN mengambil posisi yang berseberangan dan dianggap sebagai oposisi? Padahal sebenarnya dalam dunia pers yang dalam dunia demokrasi yang benar, ya harusnya memang media itu bersifat oposisi terhadap pemerintah kan gitu. Ya, Nah, kemudian juga mengapa kita ribut-ribut soal presidensial threshold? Karena itu sebenarnya semua bagian dari upaya para oligarki tadi melanggengkan kekuasaannya gitu. Jadi ya, Anda nggak perlu kaget nanti kalau pada Pilpres 2024 itu muncul calon tunggal, atau kalau tidak yes. calon tunggal itu ada calon boneka tadi. Gitu. Jadi ada matruskanya itu, matruska capres dan wapres di yang lain. Saya kalau Anda tanya apa yang harus dilakukan, sebenarnya satu mestinya kita ada penguatan civil society sekarang. Betul. Karena apa? Karena kita tidak bisa terlalu berharap banyak melalui jalur formal di parlemen. Tetapi problemnya lagi-lagi civil society kita itu sekarang terpecah belah. Jadi Yes. ketika kemudian the others yang kelihatannya menyuarakan, padahal sebenarnya idenya itu harusnya didukung, tapi karena melihat, lu bukan bagian dari gua ya, jadi gua terpaksa nggak dukung lu. Karena gua khawatir kalau lu yang berkuasa nanti lu juga melakukan yang sama. Ini problem. Jadi, tapi bagi saya kalau ditanya bagaimana jalan keluarnya, terus bersuara, terus speak up seperti Anda tadi. Gunakan baju rakyat. Gunakan kepentingan rakyat untuk bicara. Jadi kita selalu bicara kepentingannya adalah kepentingan rakyat dan masa depan yang lebih baik bagi bangsa Indonesia ini. Saya kan kita sebagai orang tua Bang Arief kan punya mimpi lah, oke lah, fine lah. Kita tadinya berharap kita hidup di dunia demokrasi ketika pada 99 terjadi reformasi, tapi ternyata demokrasi kita hari ini dibajak oleh oligarki. Ya, Tetapi kita tidak boleh berhenti berharap bahwa kita masih punya masa depan Indonesia yang lebih baik. Siapa yang harus melakukan? Kita semua mesti terus bergerak menyuarakan ini bersama-sama. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan rekomendasinya, Bang Arief. oke. Thank you, Mas Hersu. Yes guys, tadi adalah notes penutup dari Bung Hersu, penting banget ya. Jadi gue pengen ngingetin jangan lagi apatis karena ini adalah negara milik kita dan kita pemegang sahamnya ya. Pemerintah, presiden, anggota dewan, semuanya, bupati, wali kota cuma para agent yang mestinya adalah menjalankan apa yang kita suarakan. So tetap bersuara, tetap speak up. Mungkin di awal-awal suara kita sayup-sayup dan tidak terdengar, tapi ketika terus kita gaungkan, in the end of the day, suara itu akan menjangkau langit dan suara Tuhan adalah suara rakyat. Terima kasih guys, kita jumpa lagi di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.